Novel Raja Tertinggi. Bab 2131. Xing Luo, tetapi pria ini mencoba mencuri seorang wanita dariku sebelumnya dan mencoba membuat kakeknya membunuhku. Omi, dia sudah kecil, biarkan dia bersujud beberapa kali padamu, ayo pergi. Jika kamu membunuhnya, kakeknya mungkin benar-benar berpikiran terbuka. Omi tidak ingin melepaskan, tetapi Star Luo berkata kepada Mei Tianxing, jangan bersujud dulu. Mei Tianxing panik dan bersujud beberapa kali. Omi mendengus Mei Tianxing, biarkan kamu pergi kali ini dulu. Bintang Laura pergi dengan Omi. Kenapa kamu tidak membiarkan aku membunuhnya? Apa gunanya membunuhnya? Tapi itu hanya perbaikan cepat. Kakeknya adalah makhluk abadi. Lebih baik membunuhnya sekarang daripada satu masalah lagi. Lebih baik menunggu sampai kamu kuat di masa depan dan membunuhnya. Bahkan kakeknya sepotong demi sepotong. Hahaha, Star Luo, kamu kejam. Bagus, itu ide yang bagus. Aku akan membunuh kakeknya bahkan satu potong di masa depan. Omi tertawa terbahak-bahak. Mungkin Omi memang melakukan hal-hal sensual. Mei Tianxing melihat Omi yang pergi. Hatinya tidak enak. Omi bahkan seorang Earth Immortal sekarang. Mei Tianxing merasa sangat sedih di hatinya. Aku akan melapor ke keluarga Gao. Biarkan keluarga Gao keluar dan membunuh Omi. Hek, kita harus segera mencekiknya di buayannya. Bajingan ini, jika dia tumbuh lebih jauh, itu masih tidak baik. Cukup. Dengan demikian, Mei Tianxing segera pergi ke keluarga Gao. Pada saat ini, di salah satu halaman keluarga Gao, sebuah ruangan, raungan menyakitkan tiba-tiba keluar. Ah, kenapa kurang dari 3 detik lagi? Orang yang mengaum, tidak lain adalah Gao Jian. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan berlari keluar dengan sepatunya bahkan sebelum pakaiannya dipakai. Tidak jauh dari sana, seorang pria abadi di tengah bumi dan seorang wanita abadi di bumi berdiri di sana dengan wajah sedih. Mata mereka melihat ke kamar Gao. Pria itu menghela nafas. Jianer benar-benar menjadi korban. Pembunuhan hari itu menyelurup. Jika dia tidak memotong Jianer kita, Jianer tidak akan seperti ini. Itu kurang dari 3 detik lagi. Hei, aku benar-benar bisa merasakan sakit Jianer di dalam. Tepat pada saat ini, seorang pelayan datang. Penatua Gao Tuo, ada surat. Siapa yang mengirimnya? Itu dikirim oleh Mei Tianxing, meminta saya untuk memastikan untuk memberikannya kepada Immortal atas keluarga kami. Tetapi Immortal atas keluarga kami mudah hilang dan tidak dapat ditemukan. Jadi saya datang untuk memberikannya kepada Anda untuk mengurusnya. Untuk kamu, Gao Tuo adalah ayah Gao Jian. Gao Tuo membuka amplop itu dan melihat surat itu berbunyi, Zhou Mi telah kembali. Hanya 5 kata pendek. Ah, Zhou Mi dia kembali. Tubuh Gao Tuo bergetar. Ibu Gao Jian terkejut. Bagus, bajingan ini bahkan telah lari kembali. Pergi, aku akan membunuhnya. Sekarang seluruh kota kebetulan telah melupakan titipannya. Sekarang tepat untuk membunuhnya. Pergi. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gao Tuo dan istrinya segera meninggalkan kediaman. Mereka tidak ingin pergi untuk memberitahu keluarga Immortal. Lagi pula, mereka tidak pernah berpikir sampai mati bahwa Omi sudah menjadi Immortal. Pada saat ini, di kediaman Gao Jian, para pelayan yang baru saja kehabisan pakaian compang camping kembali ke tempat tinggal para pelayan. Seorang gadis pelayan bertanya, Gao Sansi telah datang menemuimu lagi, ya? Ya, apakah masih tinggi 3 detik kali ini? Ya, itu membuatku tertekan. 3 detik setinggi ini, mengerikan. Tidak apa-apa memperlakukan kita seperti apa adanya, selalu menyuruh kita pergi ke kamarnya dan membiarkannya melakukannya. Tapi setelah membuat kita terangsang, dia tidak bisa. 3 detik setinggi ini, aku mengutuknya. Hahaha, beberapa pelayan mengejek. Haitri Secons adalah julukan yang mereka berikan kepada Gao Jian. Setelah Gao Jian dipotong oleh Omi, tidak lama kemudian dia memasang milik orang lain. Tetapi karena itu milik orang lain, ditambah itu aslinya buruk, jadi setiap kali dia bertanya pelayan untuk mencoba. Tetapi, setiap kali itu tidak lebih dari 3 detik. Dan seiring waktu, pelayannya memiliki pendapat diam-diam mengutuknya selama 3 detik. Omi dan Xing Luo tiba di makam abadi di luar kota. Lagi pula, setelah pergi selama 10 tahun, Omi langsung datang untuk memberi hormat kepada tuannya, serta senior dari batu nisan tanpa nama itu. Omi membakar beberapa dupa dan berkata, Guru, murid telah kembali ke benua Feiyan atas. Murid pergi ke kampung halaman Anda, Gunung Kiong Besar. Murid menemukan dan membawa makam abadi Anda bersamanya. Saya harap Tuan tidak akan menyalahkan saya. Itu benar, murid juga sekarang adalah Master Abadi tingkat keempat. Levelnya mungkin sedikit lebih tinggi dari Anda. Saya berharap Guru akan memberkati saya dan membiarkan tingkat immortal saya terus melambung. Omi berlutut dan memberi hormat. Star Luo mendesak, baiklah. Jangan bertele-tele, ayo cepat kembali, kamu berada dalam situasi yang sulit sekarang. Reputasimu sebagai Master Pil Immortal peringkat 4 belum dikalahkan, kamu tidak bisa lari. Sekitar belum. Setelah semua orang tahu bahwa Anda adalah peringkat 4 Immortal Pil Master, pasti akan ada dewa atas yang kuat yang akan datang memohon Anda untuk meramu pil, menyedot Anda dan menyembah Anda. Pada saat itu, Anda tidak akan takut akan pengejaran keluarga Gao. Bahkan jika keluarga Gao adalah yang terkuat, Anda masih perlu mempertimbangkan kepentingan orang kuat Immortal atas di belakang Anda. Apa yang terburu-buru? Saya harus menyembah satu orang lagi selain tuan saya. Jika bukan karena orang itu, saya akan mengangkat almarhum Mortal Immortal sekarang. Kemungkinan besar hanya pertengahan Mortal Immortal. Omi datang ke makam lain, yang ini memiliki batu nisan yang telah didirikan kembali oleh Omi tanpa nama. Omi berlutut untuk memberi hormat. Senior, junior telah datang untuk mengunjungi Anda lagi. Anda dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saya yakin Anda harus menjadi dewa surgawi yang kuat. Hanya ada 4 dewa surgawi di seluruh benua Feiyan atas. Sayang sekali. Kata Omi dalam hatinya, bagus bahwa orang ini tidak mati. Tetapi seseorang tidak bisa terlalu serakah. Lagi pula, senior ini membantu Omi menjadi dewa bumi sebelum dia mati.
Senior, tolong terima 3 busur saya. Setelah selesai, Omi berkata, Senior, jika Anda memiliki pengetahuan untuk membantu merawat Tuanku Green King di musim semi, terima kasih. Ketika saya datang untuk memberi hormat kepada Tuan saya di masa depan, saya pasti akan datang untuk membayar hormat saya kepada Anda juga. Baiklah, jangan bertele-tele. Harus mendapatkan. Omi didesak tanpa daya oleh Star Luo, jadi dia tidak punya pilihan selain bangun dan pergi. Omi dan Star Luo baru saja meninggalkan makam abadi, sebelum memasuki gerbang tembok benua Feiyan atas. Saudara Liao, di sana. Tidak jauh, seorang wanita berteriak dengan suara lembut. Berhenti. Pria lain berteriak. Pada saat berikutnya, seorang pria dan seorang wanita mengepung Omi dan Xing Luo. Omi segera menyadari bahwa itu adalah orang tua Gao Jian. Kaulah, yang menurutku memiliki keberanian untuk mencegat immortal ini. Omi mendengus. Gao Tuo berkata, Zhou Mi, kamu masih berani kembali, tapi ini tepat pada waktunya. Wanita itu berkata, Saudara Tuo, hentikan omong kosong itu, potong barang-barangnya dan bawa kembali ke pedang kita. Omi tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, apakah itu Gao Sanshi baik-baik saja sekarang? Ayah Gao Jian dengan dingin berkata, anakku baik-baik saja. Jadi anakmu, sangat tinggi 3 detik aku tapi hari itu aku mendengar Gao Jian berteriak, memasang barang-barang orang lain. Tapi 3 detik sekaligus, jadi itu sebabnya aku bilang tinggi 3 detik, dan kamu bahkan tidak ingin menjawab bahwa anakmu baik-baik saja. Jadi Gao Jian ternyata benar-benar tinggi 3 detik, hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. 2132. Ayah Gao Jian terkejut, dia telah dijebak oleh Omi. Aku akan membunuhmu. Omi mencibir, jika kamu ingin membunuhku, kamu mungkin tidak memenuhi syarat. Baru pada saat itulah ayah Gao Jian menyadari bahwa Omi adalah seorang immortal prabumi. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi pra-earth immortal, ini? Gao Tuo sesaat bodoh, ketika dia berduel dengan Gao Jian 10 tahun yang lalu, Omi hanya pra-earth immortal 10 tahun untuk menyeberangi jurang yang orang lain akan miliki. Kesulitan mencapai puluhan juta tahun. Omi berkata, bagaimana saya menemukan peluang kuat untuk jatuh, tidakkah Anda memperhatikan bahwa saya berusia 20 juta tahun sekarang? Gao Tuo tersapu, dan tentu saja, Omi entah bagaimana lebih tua. Mungkinkah Omi mengalami sesuatu yang berbeda dalam ruang dan waktu? Ibu Gao Jian berteriak, Saudara Tuo, jangan bicara omong kosong padanya, bunuh dia apapun kesempatan yang dia miliki, bunuh dan selesaikan. Omi tidak menunggu wanita itu selesai, sebuah tamparan menamparnya. Bitch, suara itu memekakkan telingaku. Beraninya kau memukul istriku, Zhou Mi, mati. Gao Tuo membunuh ke arah Omi. Omi mundur dengan cepat. Omi berteriak, jika Anda benar-benar ingin membunuh saya, berikan tantangan kepada saya, atau saya akan memberikan tantangan kepada Anda. Kita akan bertemu di ring aturan yang sama. Saya akan memotong Anda, atau Anda memotong saya. Aku tidak punya waktu untuk mengolok-olokmu, Zhou Mi. Jika kamu laki-laki, jangan lari. Gao Tuo mengetahui bahwa Omi sangat cepat. Dia bahkan tidak bisa mengejar sedikit pun, takut bahwa Omi mungkin benar-benar melarikan diri. Omi berkata, sudah kubilang, aku tidak ingin melawanmu dengan begitu membosankan. Terima tantanganku atau kamu tantang aku, aturan, tang. Kalau tidak, aku tidak tertarik membuang mana. Tempat ini seharusnya tidak tinggal lama. Omi tentu tidak ingin berbelit-belit dengannya. Jika ada makhluk abadi yang berlari, itu akan menjadi kerugian. Star Luo mendesak Omi untuk segera pergi, karena Gao Tuo telah menemukannya. Aku yakin orang kuat lainnya dari keluarga Gao akan segera datang. Pada saat ini, Gao Tuo berteriak, Zhou Mi, dengarkan aku akan secara resmi mengeluarkan tantangan kepadamu sekarang. Aturan tantangannya sama dengan putraku dan kamu 10 tahun yang lalu. Apakah kamu berani melawan? Bintang Luo sedang sibuk. Omi, jangan kesal padanya, cepat pergi. Omi mendengus, orang-orang telah menantang saya. Jika saya pergi, bukankah saya akan membuat dunia menertawakan saya? 10 tahun yang lalu putranya berani menjawab tantangan saya. Apakah saya tidak akan berani menjawab tantangannya 10 tahun dari sekarang? Ayolah, Omi tidak lari. Wanita yang baru saja ditampar oleh Omi sibuk berkata, Kakak Tuo, hati-hati. Aku tidak percaya dia bisa melawan dunia untuk kedua kalinya. Jika aku tidak memotongnya hari ini dan membalas dendam untuk putraku, aku tidak akan menjadi manusia. Omi berkata, saya harap begitu. Xing Luo sangat gugup saat ini. Dia sangat takut Omi akan kalah dan dipotong oleh Gao Tuo. Jujur saja, Xing Luo sangat tidak ingin ini terjadi. Dia bahkan belum memberikannya kepada Omi. Sebenarnya, King Si tidak ada di sini hari ini. Gagal mencabut larangan di tubuhnya. Xing Luo sedikit kecewa di dalam. Heaven's Blade 6 pukulan. Gao Tuo berteriak dan menggunakan kekuatan terkuatnya. Mantra pedang surgawi ini persis seperti yang digunakan Gao Jian ketika dia berduel dengan Omi 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Gao Jian hanya bisa mengirimkan 1 serangan pedang surgawi. Tapi sekarang Gao Tuo mengirimkan 6 serangan pedang surgawi. Jadi kekuatan mantra yang dikirim Gao Tuo saat ini jauh lebih kuat daripada saat itu. Tentu saja, Omi bukan lagi Omi yang sama dari dulu. Omi juga sudah menjadi Earth Immortal yang kuat. This time, Omi didn't use the great life spell that he used back then, and the great life spell that he used back then was probably not enough to deal with the Maaf bosku, ada sedikit kesalahan dalam translate. Lanjut. Tentu saja, Omi bukan lagi Omi yang sama dari dulu. Omi juga sudah menjadi Earth Immortal yang kuat. Kali ini, Omi tidak menggunakan mantra kehidupan hebat yang dia gunakan saat itu. Dan mantra kehidupan hebat yang dia gunakan saat itu mungkin tidak cukup untuk menangani 6 pukulan pedang surgawi sekarang. Bagaimana cara Omi menghadapi serangan Gao Tuo saat ini? Saya melihat Omi berdiri di sana tak bergerak, memiliki perasaan ditinggalkan untuk berurusan dengan pembantaian. Omi, cepat luncurkan hukum kehidupan hebatmu.
Bintang Luo berteriak dengan cemas. Namun, sudah terlambat, banyak pedang surgawi Gao Tuo telah mencapai tumit Omi. Pada saat itu, Omi menghilang, bersama dengan pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Rasanya seolah-olah, semua serangan Gao Liao telah ditelan. Ini, Gao Tuo sejenak tercengang. Dia sekarang benar-benar kehilangan rasa serangan yang baru saja dia buat, seolah-olah dia tidak mengirimnya. Pada saat ini, sosok Omi muncul dalam sekejap, dan Omi tidak terluka. Star Luo tidak tahu apa yang baru saja dilakukan Omi, tetapi dia tahu bahwa Omi tidak terluka sama sekali. Omi mendengus, sekarang giliranku. Bermimpilah. Gao Tuo mengirimkan mantra pedang surgawi lainnya, menyebarkan langit seperti angin kencang. Tangan Omi yang, sebuah batu nisan muncul di hadapannya. Batu nisan itu langsung melebar, seperti lubang hitam pekat yang terbuka di tempatnya, dan semua serangan langsung memasuki ruang batu nisan yang tak berujung tanpa satu riak pun. Itu benar, Omi menggunakan prasasti spasial. Prasasti spasial dapat memungkinkan seseorang untuk berkultivasi di dalam tanpa tubuh mereka menjadi tua. Dan pada saat yang sama, itu juga dapat meredakan serangan orang lain. Saya khawatir senior tua itu tidak tahu. Ini pada awalnya. Omi sekarang menarik semua serangan Gao Liao ke prasasti spasial dan menghilang tanpa jejak. Omi tidak tahu seberapa kuat prasasti spasial dapat meredakan serangan, tapi setidaknya tidak ada masalah berurusan dengan benjolan tinggi ini. Hahaha, Omi tertawa. Gao Tuo marah dan terkejut saat dua serangan berturut-turut dengan seluruh kekuatannya berkurang menjadi nol. Dia tidak tahu harta sihir apa yang telah diperoleh Omi yang dapat mengubah serangannya menjadi tidak berarti. Omi berkata, Gao Gumpal, hati-hati, nanti kamu harus mengganti namamu menjadi Gao Wulum atau Ayam Gao Wu. Omi tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menembak Gao Luo. Omi sekarang menggunakan hukum kehidupan hebat, dengan kekuatan immortal prabumi, dan dengan konsumsi kosong terus-menerus Gao Luo, Omi berpikir bahwa dia bisa memenangkan serangan ini, kecuali Gao Luo memiliki mantra yang lebih kuat. Sangat disayangkan bahwa Gao Liao tidak memiliki mantra yang lebih kuat lagi. Gao Liao, hati-hati. Istri Gao Luo berteriak, tapi begitu kata-katanya mereda, puff gumpalan daging dan darah keluar dari tubuh Gao Luo. Ah, Gao Luo berteriak dan tanpa sadar pergi untuk menutupi suatu tempat, tapi sayangnya, dia hanya menutupi dua tangan darah. Tidak, benjolan Gao mungkin sudah hilang saat dia menutupinya, dan mendesis. Bang, telapak tangan Omi terbang keluar, dan apa yang dipotong oleh gumpalan Gao berubah menjadi kabut darah di udara. Jangan. Istri Gao Luo menyaksikan harta karunnya yang tak tertandingi berubah menjadi kabut, merobek hatinya dengan teriakan sambil dengan putus asa bergegas ke sana, tapi sayangnya, kabut darah itu hanya menyebarkan wajahnya, meninggalkannya bahkan tanpa sedikit pun. Sepotong daging. Star Luo berkata, Gao Tuo, kamulah yang menantangnya, jangan katakan bahwa Zhou Mi telah memotong keluarga Gao lagi. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Gao Tuo dan putranya, keduanya dipotong dan diiris olehnya. 2133. Gao Tuo melihat sekeliling dengan marah, Omi dan Xing Luo sudah pergi, hanya menyisakan suara. Kenapa kamu pergi dengan terburu-buru? Semuanya sudah berakhir, ayo pergi, klan Gao akan berada di sini lebih kuat nanti. Zichen, jangan kembali ke klan bintang untuk saat ini. Mengapa? Pikirkan tentang itu, 10 tahun yang lalu Anda memotong Gao Jian, dan hari ini Anda memotong Gao Tuo. Sebagai anggota keluarga Gao, bagaimana Anda bisa menelan kemarahan ini? Dan sekarang semua orang di kota tahu bahwa Anda melarikan diri, tidak ada yang akan membahasnya bahkan jika mereka keluarga Gao membunuhmu. Jadi, keluarga Gao pasti akan langsung pergi ke keluarga bintang untuk membunuh orang. Kemarahan keluarga Gao telah menumpuk ke titik di mana bahkan leluhur keluargaku tidak berani menghentikannya. Jangan lupa, keluarga Gao sedikit lebih kuat dari klan bintang kita. Kalau begitu saya tidak akan kembali. Yang terpenting bagi saya sekarang adalah dengan cepat menyebarkan berita tentang saya menjadi Master Pil Immortal peringkat 4. Semakin banyak orang tahu lebih baik. Dan kemudian, ketika semua orang ingin tahu tentang saya akan mengumumkan bahwa saya akan bersaing dengan Luo Ke. Jika saya bisa menang melawan Luo Ke, maka saya akan menjadi Master Pil Immortal peringkat keempat pertama di benua Feiyan atas, dan akan ada banyak dewa atas yang datang untuk menemukan saya. Untuk meramu pil pada saat itu, bahkan jika aku berdiri di depan anggota terkuat dari keluarga Gao, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Ya, sebelum kamu menjadi terkenal, kamu tidak boleh menunjukkan wajahmu. Omi menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Omi dan Xing Luo tiba di tempat tersembunyi. Omi tinggal langsung di Immortal Mansion. Dalam keadaan normal, Immortal Mansion menyusut seukuran telapak tangan dan kemudian ditempatkan di sudut. Hampir tidak ada yang bisa menemukannya. Jika ingin sedikit lebih rahasia, menempatkan telapak tangan Immortal Mansion berukuran di dalam lubang tikus. Itu benar-benar Tuhan tahu apa. Pada saat ini, pasangan Gao Tuo kehilangan jiwa mereka dan kembali ke keluarga Gao. Keduanya frustrasi karena gagal membunuh Omi dan malah kehilangan barang penting mereka sendiri. Gao Tuo dan istrinya baru saja tiba di keluarga Gao. Seorang pelayan panik, Tuan Gao Tuo, cepat pergi ke aula keluarga untuk rapat. Semua leluhur telah keluar. Semua orang telah pergi ke pertemuan. Mereka hanya mencarimu. Oh, Gao Tuo dan istrinya sedang sibuk menuju aula utama. Benar saja, aula keluarga Gao mengumpulkan banyak orang. Leluhur keluarga Gao duduk di sana, dan hampir semua orang terkuat dari keluarga Gao di bawah ada di sana. Gao Tuo, semua orang menunggumu untuk rapat. Kemana saja kamu? Tahukah kamu bahwa bajingan Zhou Mi telah kembali? Nenek moyang keluarga Gao membentak Gao Tuo Ton ketika dia melihat Gao Tuo. Nadanya cukup tidak puas. Gao Tuo kesulitan berbicara. Di depan begitu banyak orang dalam keluarga, dia benar-benar tidak berani mengatakan bahwa dia telah melihat Zhou Mi. Saat itu, Gao Jian menerkamnya. Dengan mata merah, menarik lengan Gao Tuo dan berteriak, ayah, cepat, bantu aku untuk membunuh Zhou Mi, cepat.
Jianer, ayah, bukankah ayah selalu ingin membalaskan dendamku? Sekarang setelah Zhou Mi kembali, kamu harus membalaskan dendamku, oke? Gao Jian menangis sedih. Wajah Gao Tuo jelek dan dia tidak tahu harus berkata apa. Seorang lelaki tua di tempat kejadian, almarhum Earth Immortal, melihat bahwa Gao Tuo bahkan tidak mengambil sikap sama sekali. Dia menegur, Gao Tuo, yang dipotong adalah putramu. Sekarang bahkan kami, klan, adalah sangat marah ketika kami mengetahui bahwa Zhou Mi kembali. Bahkan para leluhur kami semua ingin mencabik-cabik Zhou Mi. Dan Anda, sang ayah, bertindak seolah-olah Anda acuh tak acuh. Apa maksud Anda? Apakah Anda ingin membiarkan Zhou Mi lepas kendali untuk ini? Semua orang mengangguk, tampaknya tidak senang dengan sikap orang besar itu, dan reaksi itu ternyata lebih buruk daripada reaksi klan. Gao Tuo, aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk mengatakannya, tidak mengetahui bagian dalam anggota klan, dan mengira dia tidak marah sama sekali. Bahkan nenek moyang dari keluarga Gao tidak bisa melihat lagi. Meraung, Gao Tuo, apa yang saya potong balas dendam anak Anda tidak marah untuk membunuh. Masih di sini saya, apa maksudmu di akhirnya? Gao Jian, bukan biologismu. Karena kamu sebagai ayah bahkan tidak sedikit penting. Lalu mengapa kita klan perlu membalaskan dendam? Gao Jian? Leluhur tua, kamu salah paham, aku bermimpi membunuh Zhou Mi. Gao Tuo berkata dengan menyedihkan. Jika kamu bermimpi untuk membunuh, mengapa Gao Jian memohon padamu? Kamu tetap menjagaku, aku tanpa henti. Oh, benjolan Gao akhirnya terpaksa bersembunyi dan merintih dan menangis. Kenapa kamu menangis? Gao Tuo menangis, leluhur tua, saya benar-benar tidak pengecut, dan bukan karena saya tidak ingin pergi membunuh Zhou Mi, tetapi, saya sudah pergi untuk membunuh. Ah, kamu sudah pergi untuk membunuhnya. Kapan? Jika kamu tidak dapat menemukan orang-orangmu sekarang, apakah kamu pergi untuk membunuh Zhou Mi? Tepat. Dan bagaimana hasilnya? Zhou Mi sudah mati. Seorang tetua Earth Immortal sedang sibuk bertanya. Gao Tuo merintih 2 kali dan berkata dengan sedih, akibatnya, darah hidupku dekat dengan Zhou. Setelah mengatakan itu, Gao Tuo tidak bisa mengendalikan lolongan dan tangisannya. Ah, seluruh istana tercengang. Gao Jian mundur 3 langkah berturut-turut, hampir terjatuh karena terkejut mendengar kata-kata ayahnya. Ayah, ini tidak nyata. Gao Jian mendesis. Di sebelahnya, ibu Gao Jian juga menyeka air matanya. Memang benar ayahmu sekarang sepertimu. Tidak, aku tidak menginginkannya. Ah, Gao Jian menjadi gila, menjerit dan bergegas keluar dari aula utama. Jianer, ibu Gao Jian panik dan mengejarnya. Baru sekarang seluruh istana kembali sadar, semuanya membiru di wajah. Nenek moyang Gao bertanya, bagaimana Zhou Mi bisa memotongmu? Apa yang terjadi? Katakan seperti itu, dan jangan lewatkan detail apapun. Gao Tuo menceritakan masalah ini secara rinci. Zhou Mi, pertemuan aneh macam apa yang dia alami? Benda apa itu yang bisa terlihat seperti batu nisan? Sepertinya aku harus pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, leluhur Gao Jian menghilang dan langsung menuju klan bintang. Tapi sayang, itu ditakdirkan untuk menjadi pelarian kosong. Saat ini, Omi sedang berjemur di bawah sinar matahari di mansion abadinya. Matanya terpejam, pikirannya memikirkan pertanyaan tentang pil immortal kelas 4. Rumah abadinya, bagaimanapun, saat ini tersembunyi di bawah salah satu rumah tersembunyi ini. Dan itu juga dalam bentuk batu, yang terlihat tidak lebih dari batu seukuran telapak tangan. Dan rata-rata orang akan berpikir bahwa itu adalah batu universal bahkan jika mereka melihatnya. Pada saat itu, Star Luo datang dan bertanya, kapan saya bisa keluar dan menyebarkan berita bahwa Anda telah menjadi Master Abadi kelas 4? Saya satu-satunya yang bebas sekarang, tapi demi keamanan, saya akan menang. Jangan kembali setelah aku keluar, sehingga keluarga Gao tidak akan mengawasiku. Omi berkata, tidak perlu terburu-buru. Saat ini orang-orang keluarga Gao pasti mencariku di seluruh kota. Dalam beberapa hari lagi, aku masih perlu mempelajari pil immortal sedikit lagi. Aku merasa sedikit terobosan. Dalam beberapa hari terakhir, sepertinya aku akan berlatih menjadi pil abadi level 4 level 1. Bahkan pil immortal level 4 Master Luo bahkan belum mencapai kualitas level 1. Kamu sangat cepat. Ya, semuanya begitu cepat, jangan memberontak, hidupku mengkhususkan diri dalam ketidaktaatan apapun. 2134. Saraf, siapa yang tidak yakin? Bintang Luo tertawa tanpa berkata-kata. Omi berkata, ayo keluar dan sebarkan berita bahwa saya telah menjadi Master Pil Immortal level 4 level 1 setelah saya dilatih untuk menjadi Pil Immortal level 4 level 1. Berapa lama lagi? Aku juga tidak yakin tentang itu. Tidak, saya pikir lebih baik untuk menyebarkan berita terlebih dahulu. Dalam kasus terburuk, menantang Tuan Luo dapat ditunda sampai Anda terlatih untuk menjadi pil abadi level 4 level 1, lalu tantang dia. Lebih aman seperti itu, jika kamu ditemukan oleh keluarga Gao. Meskipun sekarang aman, itu tidak mustahil. Baiklah kalau begitu, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Aku akan keluar, aku akan memastikan untuk memberitahu seluruh kota bahwa kamu adalah Master Pil Immortal kelas 4. Yah, kamu juga hati-hati. Jangan khawatir, dunia luar tidak tahu bahwa aku milikmu, keluarga Gao tidak berani menyentuhku, dan paling tidak akan diam-diam mengawasiku, aku tidak akan kembali untuk mengganggumu. Setelah itu, kecuali saya benar-benar yakin. Omi menganggukkan kepalanya. Bintang Luo meninggalkan istana abadi. Setelah meninggalkan istana abadi, Bintang Luo dengan cepat pindah dari tempat Omi menyembunyikan istana abadi, lalu kembali ke klan Bintang. Sebelum Bintang Luo tiba di klan Bintang, beberapa dewa bumi dari klan Gao menghentikannya. Untuk apa? Mencoba membunuhku. Bintang Luo memandang ke arah dewa bumi keluarga Gao yang telah menghentikannya dan berkata,
Saya tidak berani. Semua orang tahu bahwa ketika Zhou Mi melarikan diri 10 tahun yang lalu, dia menghilang bersama Anda, dan Anda berada di sana untuk insiden di gerbang kota beberapa hari yang lalu. Saya yakin Anda tahu di mana Zhou Mi berada. Beritahu saya dengan cepat di mana Zhou Mi sekarang. Salah satu lelaki tua immortal bumi yang terlambat berkata dengan keras. Star Luo tidak takut sama sekali. Mereka hanya membuatnya takut. Star Luo berkata, saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat Zhou Mi. Nona Star Luo, Zhou Mi adalah seseorang yang harus dibunuh oleh klan Gao saya. Untuk membunuh Zhou Mi, leluhur klan Gao saya secara pribadi telah pindah. Sejujurnya, leluhur klan Gao saya secara pribadi telah pergi ke klan bintang dan mengubah Anda keluarga naik dan turun. Tidak ada seorang pun di keluarga Anda yang berani menghentikannya. Bahkan jika leluhur klan bintang Anda kembali, dia tidak akan berani bersikap kasar dengan leluhur keluarga saya karena ini. Jadi, hati keluarga saya untuk membunuh Zhou Mi firmly. Sebagai Anda bisa bayangkan, saya menyarankan Anda lebih baik tidak memendam Zhou Mi. Star Luo berkata, apakah Anda harus memaksa saya untuk mengatakan bahwa saya telah melihat Zhou Mi? Saya benar-benar belum melihat Komi dan saya tidak tahu di mana dia, tetapi jika saya melihatnya, saya akan menjadi yang pertama memberitahumu. Kamu, Dewa Bumi keluarga Gao melihat Star Luo mengatakan itu, apalagi yang bisa mereka katakan, kecuali mereka memiliki bukti bahwa Star Luo memang tahu, tetapi tidak ada bukti, meskipun mereka semua curiga bahwa Star Luo pasti tahu. Nona Star Luo, saya harap Anda tidak menggoda kami. Jika kami tahu bahwa Anda berani menyembunyikan keadaan, saya... Bagaimana, bunuh aku? Apakah kamu tahu bahwa leluhur keluargaku telah berjanji padaku untuk Dewa Atas Yan Qinggang? Jika kamu masih berani mengancamku, maka silakan kembali dan biarkan leluhur keluargamu mencuci lehernya hingga bersih dan menunggu untuk disembelih. Ah, Earth Immortal Gao Jian terkejut. Berita ini benar-benar tidak diketahui. Kapan leluhur klan Xing bercampur dengan Yan Qinggang? Xing Luo berjalan pergi dengan mendengus. Star Luo agak cemas di dalam, meskipun dia pindah untuk menakut-nakuti orang dengan membawa Yan Qinggang dan leluhur keluarga, dia takut Yan Qinggang akan kembali. Begitu Yan Qinggang berlari kembali, dia pasti akan diomeli oleh Yan Qinggang, dan Omi belum bisa merebutnya dari Yan Qinggang. Sialan, mengapa King Si Senior tidak ada di sana? Jika dia, pengekanganku akan terangkat dan aku bisa dan... Bintang Luo tersipu, tidak berani berpikir lebih jauh pada kenyataannya, Bintang Luo. Dalam hati, dia berpikir bahwa jika dia sudah memberikan tubuhnya kepada Omi, maka bahkan jika Yan Qinggang kembali, dia tidak akan terlalu menyesal. Bagaimanapun juga, dia telah memberikan yang paling penting kepada orang yang dia sukai. Ketika Xing Luo kembali ke tempatnya, tentu saja klan Xing diawasi di mana-mana oleh klan Gao. Para tetua klan bintang sangat marah akan hal ini, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Karena ini diperintahkan oleh leluhur klan Gao sendiri, dan mereka hanya bisa dimata-matai tanpa kehadiran leluhur klan bintang. Melihat bahwa Bintang Luo telah kembali, Bintang Yao sibuk datang. Bintang Luo, apakah kamu tahu di mana Zhou Mi? Penatua Starsin bertanya. Saya tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ya, itu bagus. Star Yao memberi Star Luo tatapan setuju, yang berarti baginya untuk menguatkan nada suaranya dan bagi siapa saja yang memintanya untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Penatua, apakah kita akan membiarkan keluarga Gao memata-matai keluarga kita seperti ini? Mau bagaimana lagi? Karena keluarga Gao mengira kita terhubung dengan Zhou Mi, kita hanya bisa membiarkan mereka memantaunya. Dan bagaimanapun, cepat atau lambat mereka akan mengetahui bahwa kita tidak memiliki hubungan apapun dengan Zhou Mi. Starlight sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya. Tentu saja. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu. Kamu tetap di rumah dan jangan pergi kemana-mana akhir-akhir ini. Bagus. Starro tahu bahwa segalanya lebih buruk dari yang dia kira. Keluarga Gao hampir menjadi sedikit gila. Star Luo mengira akan mudah baginya untuk pergi dan menyebarkan berita bahwa Umi adalah Master Pil Immortal peringkat 4. Tetapi sekarang tampaknya akan sulit baginya untuk menyebarkan berita. Setiap gerakan Star Luo dipantau oleh pikiran abadi dari keluarga Gao yang kuat. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya akan mengadvokasi Don? Bintang Luo tampak terburu-buru di rumah, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Begitu dia membuka pintu, matanya bisa melihat itu. Ada beberapa orang dari keluarga Gao yang mengawasinya di kejauhan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, Star Luo tidak punya cara untuk menyebarkan berita, dan dia juga tidak bisa membuat pelayannya melakukannya, karena pelayan yang berhubungan dengannya secara alami juga diawasi. Di dalam Xing Luo berkata, aku harus memikirkan cara. Jika itu Omi, dia pasti punya cara. Aku harus berpikir, jika itu dia, cara apa yang akan dia pikirkan? Xing Luo berpikir dan berpikir di kamarnya. Akhirnya, dengan pemikiran Ominya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Haha, aku memikirkannya. Itu sangat sederhana. Aku sangat bodoh. Ubah cara, masalahnya akan segera diselesaikan. Jadi, Star Luo membuka pintu dan segera meninggalkan keluarga. Begitu Star Luo berjalan keluar dari gerbang keluarga, 2 pembangkit tenaga listrik Earth Immortal yang terlambat menyusulnya. Star Luo berteriak, saya tahu seseorang mengikuti saya. Pada kenyataannya, saya ragu-ragu selama beberapa hari dan akhirnya saya memutuskan untuk memberitahu kalian pesan tentang Zhou Mi. Detik berikutnya, 2 pembangkit tenaga Earth Immortal yang diam-diam mengikutinya muncul. Bintang Luo. Star Luo berkata, awalnya, saya tidak ingin mengkhianati Zhou Mi, tetapi kalian telah memata-matai keluarga saya seperti ini, membuat saya tidak nyaman, jadi saya harus mengkhianatinya. Saya punya berita tentang Zhou Mi, tapi itu saja. Berumur beberapa hari, dan hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Silakan, berita apapun bagus, Anda telah melakukan kebaikan besar bagi keluarga kami sehingga kami di keluarga Gao tidak memiliki gigi untuk dilupakan.
Oke, aku akan memberitahumu kalau begitu. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu Zoumi di makam abadi. 2135. Zoumi tampaknya tinggal di salah satu kuburan abadi. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Tampaknya agak terkait dengan batu nisan itu. Singkatnya, Zoumi mungkin tinggal di salah satu kuburan abadi. Juga ada berita lain yang sebenarnya bukan berita. Apakah kalian ingin tahu? Katakan. Kedua dewa bumi keluarga Gao berteriak kegirangan. Akhirnya ada berita tentang Zoumi. Star Luo berkata, Zoumi telah menjadi Xiantian kelas 4. Apa? Tubuh keluarga Gao Earth Immortal bergetar. Ini benar, dia juga membantuku memperbaiki pil Immortal kelas 4, tapi tentu saja, berita ini tidak ada hubungannya dengan kamu menangkapnya. Itu karena kamu ingin tahu bahwa aku sudah memberitahumu. Cepat pergi, kembali dan laporkan ke leluhur. Dengan demikian, dua pembangkit tenaga listrik Earth Immortal yang melacak Star Luo segera berlari kembali ke keluarga. Star Luo tersenyum. Sekarang, saya bisa pergi ke restoran secara terbuka dan menyebarkan berita. Setelah itu, keluarga Gao akan pergi ke kuburan abadi untuk menemukan Zoumi. Tuhan tahu kuburan mana yang disembunyikan Zoumi. Mereka akan menggali semua kuburan abadi jika mereka punya nyali. Hahaha. Starro menganggapnya terlalu menyedihkan. Star Luo pergi ke penginapan terdekat dan tiba-tiba dikelilingi oleh seorang wanita cantik. Dengan itu, Star Luo menyebarkan berita bahwa Umi adalah Master Pil Immortal kelas 4. Saya percaya bahwa dalam waktu kurang dari 10 hari setengah bulan, seluruh kota akan mengetahuinya. Setelah menyebarkan berita, Xing Luo pulang untuk tidur. Dan pada saat ini, keluarga Gao mendapat berita palsu tentang Xing Luo, dan segera mengirim seseorang ke makam abadi untuk mencarinya. Hasilnya bisa dibayangkan, setelah 3 hari pencarian, Zoumi tidak ditemukan. Bahkan leluhur keluarga Gao pun tidak pergi ke sana secara pribadi. Leluhur tua, tidak ada jejak keadaan yang ditemukan. Setiap kuburan tidak memiliki tanda buatan manusia yang baru digali. Apakah Star Luo berbohong kepada kita? Dia berani. Nenek moyang klan Gao sangat marah. Jadi, leluhur keluarga Gao segera pergi ke klan Xing. Bintang Luo, kamu keluar. Seluruh klan bintang gemetar saat leluhur klan Gao berteriak. Semua tetua klan bintang segera terbang keluar. Xing Luo sibuk, senior Gao Pi, apa yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu mencoba menghancurkan keluargaku sementara leluhur keluargaku tidak ada? Gao Pi mengamuk panggil Star Luo. Beraninya dia menipuku Zoumi di makam abadi. Bintang Luo terbang keluar dan membungkuk. Salam senior Gao Pi. Bintang Luo, kamu berani berbohong padaku. Star Luo sibuk berkata, apa yang dikatakan senior, kapan aku pernah berbohong padamu? 3 hari yang lalu, Anda yang memberitahu keluarga saya bahwa Zoumi berada di makam abadi, bukan? Ya, saya tidak ingin mengkhianati Zoumi, tetapi saya ingin berpikir 2 kali sebelum mengkhianatinya. Itu sebabnya saya katakan bahwa Zoumi kemungkinan besar tersembunyi di salah satu makam dewa. Namun, bagaimana dia menyembunyikannya? Saya tidak tahu, itu pasti ada hubungannya dengan senjata ajaib seperti batu nisan yang dia gunakan. Jika kalian ingin menangkapnya, pergilah ke sana dan cari. Anda pasti dapat menemukannya jika Anda menggali semua yang abadi kuburan. Kamu, Gao Pi marah, menggali semua kuburan abadi. Berkat Star Luo berani mengatakan bahwa bahkan jika dia menggali satu kuburan abadi, dia harus mempertimbangkan apakah dia akan diserang oleh roh seluruh abadi. Kuburan, jika dia benar-benar menggali semua kuburan abadi, keluarga Gao-nya mungkin akan terputus. Bintang Luo, apakah kamu mencoba menghiburku? Senior Gao Pi, saya hanya makhluk fana kecil. Bagaimana saya berani menghibur Anda, orang-orang Anda yang mengawasi saya, menginginkan informasi tentang Zoumi. Jadi saya dengan hormat memberitahu Anda, Zoumi mungkin tersembunyi di salah satu kuburan abadi. Anda tidak mampu menemukannya, mengapa menyalahkan saya? Star Yao sibuk berkata, ya, Zoumi adalah seseorang dengan beberapa keterampilan, menggunakan semacam sihir untuk bersembunyi di dalam kuburan abadi. Dia berharap kalian tidak akan berani menggali kuburan, itu sebabnya dia pikir itu aman. Di sana. Selain itu, kalian telah melihat ke seluruh kota, bersembunyi di kuburan sangat mungkin. Star Luo hanya memberikan informasi, dia tidak membantu menggali kuburan. Baiklah. Gopi tidak mengatakan apa-apa, alangkah baiknya jika dia menggali kuburan dan tidak menemukan keadaan apapun. Tetapi dia tidak berani menggali kuburan, jadi dia tidak yakin apakah Star Luo telah menipu dia. Gopi berbalik dan terbang menjauh, bersiap untuk mencari kuburan peri lagi. Star Luo berteriak, senior Gopi, serius lihat lagi, ada kemungkinan nyata bahwa Zoumi disembunyikan di sana. Star Luo dengan sengaja meneriakkan kata, sangat mungkin lebih keras, seolah memberitahu Gao Pi bahwa dia tidak mengatakan 100% ada baik, hanya sangat mungkin. Setelah Gopi pergi, Starlight berkata dengan wajah mencela, Bintang Luo, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berlarian? Mengapa pergi dan memberitahu Gaukos berita itu? Jika kamu membuat marah Gopi, beberapa dari kamu sudah selesai. Keluarga Gopi terlalu sombong. Di mana solusinya? Kekuatan Gao Pi tidak lebih lemah dari leluhur keluarga kita. Di dalam Star Luo berkata, suatu hari Omi pasti akan membunuhnya. Star Yao bertanya, Bintang Luo, beberapa hari terakhir ini, dikabarkan di luar bahwa Zoumi sekarang adalah Master Pil Immortal peringkat 4. Apakah itu benar? Tentu saja itu benar, akulah yang menyampaikan berita itu. Kamu yang menyebarkannya. Ya, saya bertemu dengan Zoumi sebelumnya dan dia memberitahu saya bahwa dia adalah Master Pil Immortal peringkat 4 sekarang, dan dia bahkan membantu saya memperbaiki Pil Immortal peringkat 4. Astaga, itu tidak mungkin. 1000 kali benar omong-omong, saya masih memiliki Pil Immortal kelas 4 itu. Setelah mengatakan itu, Star Luo mengeluarkan pil Immortal peringkat 4, yang sengaja ditinggalkan Star Luo terakhir kali. Ini benar-benar disempurnakan oleh Zoumi.
Ya, siapa lagi yang akan ada selain Zhou Mi? Hanya ada satu Master Luo ke di benua Feiyan atas yang merupakan Master Pil Immortal kelas 4, dan Master Luo ke tidak bisa memberiku kesempatan untuk perbaiki, jadi itu akan membuktikan bahwa pil abadi milikku ini disempurnakan oleh Zhou Mi. Surga. Beberapa tetua abadi bumi dari klan bintang, terus mengeluarkan air liur mereka melihat pil abadi kelas 4 di tangan Star Luo. Meskipun mereka dewa bumi yang kuat, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil pil abadi kelas 4. Star Luo tersenyum, tidak ada yang bisa, itu milikku, hehehe. Bintang Luo meletakkan pil immortal di depan mata semua orang. Star Yao berkata, jika Zhou Mi adalah Master Pil Immortal peringkat 4, lalu mengapa kamu mengkhianatinya? Itu bukan pengkhianatan lah, tapi Zhou Mi mengatakan sebelumnya bahwa jika ada yang bertanya di mana dia, mereka dapat memberitahunya apa saja. Dia memiliki 100 cara bagi siapapun untuk menemukannya. Zhou Mi benar-benar mengatakan itu. Ya, Penatua Xing Zeng berkata, ini memang terdengar seperti mulut Zhou Mi. Saat ini, saraf abadi masih memantau tempat itu, dan Gao Pi, yang mendengar kata-kata Xing Luo, sangat marah, dan Xing Luo mengganti mulut Omi dan mengatakan bahwa 100 cara tidak dapat ditemukan, yang membuat Gao Pi menjadi gila di dalam dan bersumpah untuk menemukan Zhou Mi. Secara khusus mendengar tentang Zhou Mi menjadi Master Pil Immortal peringkat 4 sebelumnya, itu harus memperkuat tekad Gao Pi untuk membunuh Zhou Mi. Jika situasi ini tidak membunuhnya, setelah Zhou Mi mencapai kesepakatan dengan dewa atas tertentu, maka itu akan terjadi. Akan sulit untuk membunuhnya. Star Luo tertawa dalam hati, seolah dia merasakan kegelisahan di hati Gao Pi. Pada saat ini, Omi tidak tahu apa-apa, masih di Istana Abadi, berkonsentrasi mempelajari pil abadi. Dia sudah terinspirasi, sepertinya dia tidak jauh dari berlatih sebagai pil abadi level 4 layar 1. Setelah dia berlatih sebagai level 4 layar 1 Immortal Pil, itu berarti dia jauh di atas Master Pil Immortal level 4 lainnya, Luo Ke. Pada saat itu, mungkin akan ada banyak dewa atas yang mencari Omi untuk memperbaiki pil mereka. Gao Pi, mari kita lihat bagaimana dia masih berani menyentuh sehelai rambut Omi. Bab 2136. Dalam sekejap mata, 10 hari lagi berlalu. Di Istana Abadi Omi. Hahaha. Omi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tian Xiang mendengar tawa Omi dan berlari dengan panik karena Omi telah mempelajari pil abadi setiap hari dan pasti telah berhasil melatih pil abadi tingkat ke-41. Zichen, apakah kamu sudah berlatih menjadi lapisan pertama Immortal Pil tingkat ke-4? Tian Xiang bertanya dengan heran. Omi berkata, salah. Salah. Kamu belum berlatih, jadi mengapa kamu tertawa? Tian Xiang memutar matanya. Itu bahkan lebih salah. Saya telah melampaui dan berlatih menjadi pil immortal kelas 4, lapisan kedua. Jadi, bukan lapisan pertama. Apa? 4 tingkat dan 2 tingkat. Tian Xiang terkejut. Tidak heran Omi mengatakan dia salah. Hehe, kali ini, levelku jauh melebihi apa yang disebut Luo Ke. Omi tertawa terbahak-bahak. Selamat, suami. Tian Xiang sibuk memberi selamat. Sama-sama, dan aku tidak tahu seberapa baik yang dilakukan Xing Luo dengan hal-hal di luar. Pada saat ini, di luar, semua orang di seluruh benua persekutuan atas tahu tentang Omi menjadi Master Pil Immortal peringkat 4, tetapi di mana Omi berada, tidak ada yang bisa menemukannya. Dalam keluarga bintang Luo, seorang gadis pelayan melaporkan, Nona Xing Luo, seorang immortal atas bernama Blue Moon sedang mencari Anda, ingin bertanya tentang Zhou Mi, dan menunggu Anda di aula utama. Oke, aku akan segera ke sana. Bintang Luo tersenyum dalam hati sambil berkata, sejak menyebarkan berita bahwa Omi adalah immortal kelas 4, ini adalah yang ke-18 yang datang kepadaku untuk menanyakan kabar tentang Omi. Hehehe. Bintang Luo segera datang ke aula utama. Nona Bintang Luo. Dewa atas bernama Blue Moon itu sibuk memanggil dengan ramah. Bintang Luo memberi hormat kepada senior Blue Moon. Sama-sama. Star Luo. Saya datang untuk mencari Anda hari ini untuk mengkonfirmasi sesuatu kepada Anda. Tolong bicara, senior. Itu, benarkah Zhou Mi telah menjadi Master Pil Immortal peringkat 4? Tentu, aku bisa menjanjikanmu dengan hidupku. Itu bagus sekali. Bisakah kamu memberitahuku di mana dia berada? Aku sangat ingin berteman dengannya. Kata Blue Moon bersemangat. Ini, bulan biru senior, aku juga tidak tahu di mana dia berada. Blue Moon tersenyum. Xing Luo, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu pasti takut bahwa keluarga Gao akan menemukan Zhou Mi dan membunuhnya, kan? Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas keselamatan Zhou Mi. Amat, senior aku. Apa? Anda meragukan kekuatan saya? Saya adalah immortal atas tingkat menengah, dan bahwa Gao Pi, yang hanya seorang immortal atas tingkat menengah, mungkin bukan lawan saya jika saya benar-benar ingin bersaing dengan Gao Pi sejujurnya. 10 juta tahun lalu, Gao Pi bertanya apakah saya akan berkencan dengannya, dan saya mencampakkannya di tempat. Jika Anda tidak percaya, saya akan membawa Anda ke Gao Pi sekarang dan membiarkan Anda melihat betapa kuatnya saya. Nona Bintang Luo, tolong, saya benar-benar ingin berteman dengan Zhou Mi. Star Luo berkata, bulan biru senior, apakah Anda yakin dapat menjamin keselamatan Zhou Mi? Tentu saja. Oke, aku bersedia membawamu menemuinya, tapi itu akan memakan waktu beberapa jam, dan juga, sekarang kau harus tinggal bersama keluargaku setiap saat, kalau Gopi menculikku. Itu perlu, aku tahu Gopi sedang menyapumu dengan pikiran abadinya sekarang, dan kurasa dia sudah tahu tentang percakapan yang baru saja kita lakukan. Lebih besar dari saat ini, di rumah Gopi. Bang, Xing Luo, wanita jalang itu, benar-benar tahu di mana Zhou Mi berada, dan berbohong kepadaku tentang hal itu. Gao Pi menamparkan meja dengan marah. Seorang tetua keluarga Gao berkata, leluhur tua, saya akan pergi dan menangkap Xing Luo. Saya akan melihat apakah dia tidak berani memberikan penjelasan tentang keberadaan Zhou Mi. Jika tidak, saya akan menemukan 10 pengemis dan mendorongnya.
Leluhur keluarga Gao berkata, kamu pikir aku belum memikirkannya? Star Luo telah menunggu kesempatan. Aku sudah memberitahumu mengapa dia akan mengumumkan Master Abadi tingkat keempat Zoumi, jadi dia menunggu. Sekarang, Blue Moon itu immortal atas berusaha membuat Zoumi membantu alkimia, berjanji untuk menjaga Zoumi tetap aman, dan itulah sebabnya Star Luo mengatakan yang sebenarnya. Ah, Dewa Bulan Biru atas. Tetua keluarga Gao terkejut. Dewa Bulan Biru atas ini, 10 juta tahun yang lalu, Gao Pi mengejarnya dan ditampar olehnya saat itu. Tentu saja, Gao Pi tidak kembali. Bantuannya, apakah itu lawan Blue Moon atau bukan masih belum pasti. Tepat pada saat ini, seorang pelayan datang untuk melaporkan, leluhur tua, Tuan Luoke meminta audiensi. Ah, Tuan Luoke. Satu-satunya Tuan Pil Immortal kelas 4 di benua Feiyan atas. Ya, itu menunggu di aula penerima, bersama dengan Master Roko, dan 5 dewa atas. Apa? Bagaimana? Gao Pi panik dan pergi menemui para tamu. Tuan Luoke telah membawa 5 dewa atas untuk mengunjunginya. Sungguh perjalanan yang luar biasa bagi Gao Pi. Di aula penerima, Gao Pi segera melihat Master Luoke dan 5 dewa atas yang kuat. Temui Tuan Luoke, saya tidak tahu apa yang Tuan Luoke inginkan dengan kunjungannya. Seorang wanita tua tersenyum, Senior Gao Pi, sama-sama, saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini memburu seorang pria bernama Zoumi, pria ini adalah murid Raja Hijau. Tepat sekali, mungkinkah Tuan Luoke datang untuk memohon Zoumi? Gao Pi terkejut, jika itu masalahnya, dia benar-benar tidak bisa membunuh Zoumi. Dari 5 dewa atas yang dibawa ke tempat kejadian, salah satunya adalah immortal atas yang terlambat, dan 4 lainnya semuanya adalah dewa pertengahan atas. Ini menunjukkan kekuatan Master Luoke. Master Luoke tersenyum, sebaliknya, saya juga ingin membunuh Zoumi. Kenapa? Gopi kaget Tuan Roko juga punya dendam terhadap Zoumi. Master Luoke berkata, saya mendengar bahwa Zoumi telah menjadi immortal tingkat keempat. Pelacur bintang Luo itu berkata begitu, sepertinya benar, aku khawatir tentang itu. Aku takut Zoumi Luo sekelompok dewa atas menghadapkanku, sehingga aku tidak bisa membunuhnya. Wajah Luoke menjadi dingin dan berkata, dahulu kala, ada 2 Master Pil Immortal kelas 4 di benua ya mahasiswa atas, aku dan Green King, dan levelku melampaui Green King. Jadi sebagian besar kelas akhir dan menengah dewa atas di benua ya mahasiswa atas datang kepadaku untuk meramu pil dan membuat kesepakatan denganku. Raja Hijau, di sisi lain, sebagian besar berasal dari tahap awal keabadian atas, dan hanya mereka yang memiliki sedikit kemampuan yang mencarinya. Sejak Raja Hijau meninggal, seluruh dewa atas benua Yama yang dibuahi atas tidak peduli apakah mereka pra-menengah atau tahap akhir, semuanya datang kepada saya, dan saya telah menjadi satu-satunya Master Pil Immortal kelas 4, dan saya menikmatinya. Saya tidak suka siapapun berbagi dengan saya, apakah Anda tahu apa yang saya coba katakan? Gao Pi tersenyum acuh tak acuh, aku tahu, jadi kamu ingin membunuh Zoumi agar benua Feiyan atas akan terus hanya memiliki satu Xian dan Master peringkat keempat. Betul sekali. Tuan Luoke melakukan hal yang benar, saya akan mengangkat tangan saya untuk mendukung Anda, dan saya juga akan membunuh Zoumi. Gao Pi tersenyum bangga di dalam hatinya, saya tidak menyangka bahwa dalam membunuh Zoumi. Saya tidak tahu dia orangnya Zoumi ini, mari kita lihat bagaimana dia masih bisa hidup. Gao Pi dengan membabi buta berkata, Tuan Luoke, saya punya pesan yang ingin saya laporkan kepada Anda. Mengatakan, belum lama ini, saya mendengar bahwa Blue Moon Immortal pergi ke Star Luo dan berjanji kepada Star Luo bahwa dia akan menjamin keselamatan Zoumi. Star Luo akhirnya mengatakan yang sebenarnya, Star Luo mengatakan bahwa dia akan membawa Blue Moon Immortal ke Zoumi. 2137. Namun, ketika Tuan Luoke mendengar berita ini, dia tidak merasakan kegembiraan dan berkata dengan acuh tak acuh, Bulan Biru adalah orangku, akulah yang menyuruhnya untuk menemukan bintang Luo. Apa? Gao Pi terkejut, wanita tua ini, terlalu kejam, kacau, Blue Moon dikirim olehnya. Oh, terkejut. Tidak perlu heran, Peri Bulan Biru dan aku adalah teman yang tidak terpisahkan, dianggap sebagai sahabatku, kali ini aku memintanya untuk menemukan Star Luo, untuk mendapatkan keberadaan Zoumi. Gao Pi, aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu untuk tidak ikut campur dengan masalah ini dan biarkan Blue Moon mencari tahu Zoumi dengan lancar. Tentu saja, aku pasti tidak akan melakukannya, hehe. Gao Pi tertawa senang. Master Luoke berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu, sekarang aku hanya menunggu Star Luo membawa Blue Moon untuk mencari tahu Zoumi. Memehem. Master Luoke pergi dengan 5 dewa atas, yang merupakan teman terbaik Master Luoke, jika tidak mereka tidak akan berpartisipasi dalam operasi untuk membunuh Zoumi bersama-sama. Sejak kematian Raja Hijau, Master Luoke sangat merasakan bagaimana rasanya menjadi satu-satunya immortal peringkat 4, jadi dia sangat menikmatinya. Dia tidak ingin peringkat 4 immortal lain muncul untuk berbagi ini hanya dengannya. Selain itu, Zoumi telah menjadi Master Pil Immortal peringkat 4 di usia yang begitu muda, masa depannya mungkin lebih baik daripada miliknya, yang membuat Master Luoke merasa lebih tidak aman. Begitu Zoumi melampaui dia di masa depan, maka Zoumi pasti akan mengambilnya. Posisi awalnya, dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, jadi Tuan Luoke membawa beberapa temannya untuk berdiskusi, dan merumuskan rencana yang sangat cermat untuk membunuhnya. Saat ini, di rumah Star Luo senang akhirnya memiliki pria kuat yang bisa melawan Gopi. Jadi, Bintang Luo segera memerintahkan pelayannya untuk mengirim 17 surat, sebelum ada 18 pra-imam, yang juga ingin menemukan Omi. Pada saat itu, Bintang Luo mengatakan bahwa dia akan memberitahu mereka segera setelah dia mengetahui keberadaan Zhou Mi. Sekarang akhirnya mungkin untuk memberitahu. Dalam beberapa jam, semua 17 pra-unggul dewa datang ke rumah Star Luo.
17 pra-abadi ini bukan orang-orang Tuan Luoke, mereka biasa mencari Raja Hijau untuk meramu pil. Sejak Raja Hijau meninggal, mereka tidak punya tempat untuk meramu pil, mereka harus pergi ke Master Luoke. Sayangnya, Master Luoke sangat teduh dan mengenakan biaya yang sangat tinggi. Mereka sangat senang mendengar bahwa Zoumi juga merupakan Master Pil Immortal peringkat 4, dan segera ingin temukan Zoumi dan jangan pernah menderita kemarahan burung guru Luoke lagi. Xing Luo, di mana Tuan Zoumi? Seorang pra-immortal bertanya dengan cemas dengan antisipasi di wajahnya. Star Luo berkata, jangan cemas, aku akan segera membawamu ke sana. Senior Blue Moon ini juga ingin menemukan Zoumi. Blue Moon Upper Immortal tersenyum, ya, saya juga ingin menemukan Zoumi, saya ingin berteman dengannya. Beri hormat kepada Senior Blue Moon. 17 dewa atas sibuk memberi hormat. Sama-sama. Blue Moon tersenyum, tapi sayangnya, semua orang tidak tahu bahwa dia dikirim oleh Master Luoke. Star Luo berkata, mulai saat ini, Anda harus menjamin keselamatan Zoumi, sehingga saya dapat membawa Anda ke Zoumi. Tentu saja, kami akan bersumpah untuk menjamin keselamatan Guru Zoumi. Semua orang sibuk berkata, ya, dengan Senior Blue Moon di sini apa itu Gopi? Benar, jika Gopi berani membunuh Zoumi, kami pasti akan melawan Gopi. Kalau begitu, ayo cari Zoumi sekarang. Kata Bintang Luo. Bintang Luo berpikir dalam hati bahwa dengan begitu banyak dewa atas dia tidak perlu takut pada Gopi lagi. Jadi, saat itulah Star Luo mengambil 18 dewa atas dan menuju ke tempat persembunyian Zoumi. Namun, Star Luo tidak pergi secepat yang dia bisa, tetapi lebih lambat, karena Star Luo selalu merasa tidak nyaman di dalam. Apa yang tidak diketahui Star Luo adalah saat ini, di dalam kegelapan, Gaopi, Master Luoke, dan 5 dewa atas yang kuat diam-diam mengikuti. Begitu mereka menemukan Zoumi, mereka pasti akan mati. Yang terkuat di tempat kejadian adalah dewa atas yang terlambat, yang disebut Tangju, jadi Omi tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Bintang Luo tiba-tiba berhenti, hatinya selalu sedikit gelisah. Blue Moon berkata, Nona Bintang Luo, pergi, jangan khawatir, saya akan melindungi keadaan, pergi. Star Luo berkata, terlalu mudah bagi Immortal atas untuk membunuh Zoumi, hanya diperlukan serangan acak, tidak mungkin untuk bertahan melawannya, kamu tidur siang dan Zoumi akan mati ratusan kali. Senior Blue Moon, aku harus lebih berhati-hati ah. Kalau begitu aku akan makan dan tidur dengan Zoumi, itu selalu baik-baik saja. Star Luo bertanya, Senior, itu hadiah yang terlalu besar untukmu, kalau begitu. Oh, untuk mendapatkan, selalu ada harga yang harus dibayar. Cepat dan pergi. Senior, aku. Bintang Luo ragu-ragu. The Blue Moon Immortal agak tidak sabar. Saya benar-benar ingin meremasnya sampai mati, nenek. Jika kamu tidak mau, maka katakan sejak awal, jangan buang waktu semua orang. Star Luo berkata, baiklah, kalau begitu semua orang mengikutiku. Bintang Luo terbang menuju makam abadi di luar kota. 18 orang segera mengikuti. Bintang Luo tiba-tiba berubah pikiran dan ingin mengujinya. Jadi, sebaliknya, mereka pergi ke makam abadi. Segera tiba di makam abadi, Star Luo tiba di kuburan Immortal dan mengetuk batu nisan kuburan dengan cara yang aneh, berbisik, Zoumi, keluarlah, Zoumi, ini aku, Star Luo. Untuk sesaat tidak ada jawaban, dan Star Luo berkata, maaf ah, Zoumi tidak keluar. Maksudmu, dia benar-benar bersembunyi di sana? Ya, Star Luo harus berbohong. Lalu kenapa dia tidak keluar? Aku tidak tahu, ini sangat aneh. Tepat pada saat itu, Blue Moon mendengus, kalau begitu gali kuburannya. Star Luo terkejut ketika dia melihat wajah Blue Moon, dan ternyata firasatnya benar. Jika dia benar-benar ingin meminta alkimia mingguan, dia akan mengatakan hal seperti itu. Detik berikutnya, Gaopi, Master Luoke dan yang lainnya, berlari keluar. Mereka semua telah jatuh untuk itu. Hahaha, Zoumi, aku pikir kamu lebih pandai bersembunyi, tapi ternyata kamu bersembunyi di makam ini. Sebelumnya aku tidak tahu kamu bersembunyi di mana, jadi aku tidak berani menggalinya. Sekarang aku tahu kamu bersembunyi di makam ini, jadi bagaimana jika aku menggalinya? Gopi tertawa terbahak-bahak. Wajah Star Luo menjadi pucat, melihat begitu banyak orang kuat muncul, punggungnya dipenuhi keringat dingin. Untungnya dia berubah pikiran sebelum dia meninggal, kalau tidak dia akan benar-benar membunuh Omi. Blue Moon pergi ke depan Tuan Luoke tersenyum, Luoke, temukan bajingan itu, kata Bintang Luo, hanya kuburan yang satu ini, saya lihat seharusnya tidak salah, lagi pula, sebelum Gaopi mencari di seluruh kota tidak, maka ada kemungkinan besar tersembunyi di salah satu kuburan. Minggu menggunakan tidak ada yang berani satu kuburan untuk menemukannya, jadi tersembunyi di sini adalah yang paling aman. Yah, Bulan Biru kerja keras. Oh, kamu dan aku adalah pacar, aku akan marah jika mengatakan kata-kata seperti itu lagi. Blue Moon berkata seperti Roko Blue Moon dan mereka berdua saling tersenyum. Kalian, Bintang Luo dipenuhi dengan keterkejutan. Roko mendengus, benar, saya lupa berterima kasih kepada Nona Star Luo karena telah membawa kami ke tempat persembunyian yang tidak langsung. 2138. Bulan Biru Senior, kamu berbohong padaku. Bintang Luo mengamuk. Blue Moon mendengus, jadi bagaimana jika aku berbohong padamu, gadis yang sudah mati, kamu pikir aku benar-benar ingin menemukan alkimia Zoumi ah, hahaha. Xing Luo benar-benar telah melihat betapa jahatnya hati orang-orang hari ini, berkat dia sangat mempercayainya, tapi untungnya, Xing Luo berubah pikiran tepat waktu. Luo berkata kepada Gaopi, karena kami menemukannya, mengapa kita tidak mulai menggali? Jangan khawatir, kami memiliki begitu banyak dewa atas di sini hari ini, dan ada juga dewa atas yang terlambat, menggali makam. Bukan masalah besar, mungkin tidak ada beberapa dewa yang dimakamkan di sini, jadi apa yang Anda takutkan?
Adapun dikutuk oleh roh abadi dan mempengaruhi nasib abadi, hehe, saya akan memberi Anda beberapa pil abadi nanti. Jika memang demikian mempengaruhi Anda, saatnya untuk menebusnya dengan mempengaruhi nasib abadi Anda. Bagus kalau begitu aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, Gao Pi membalik tangannya dan menamparkan makam itu, dan seluruh makam terguling. Sayangnya, tidak ada apa-apa di dalam makam. Di mana orang-orang? Kenapa tidak ada orang di sini? Semua orang menjadi pucat dan menatap Starro. Hahaha, hahaha. Bintang Luo tertawa terbahak-bahak mengetahui bahwa dia akan selesai hari ini. Sekarang, dia mempertaruhkan hidup dan matinya sendiri. Setidaknya, dia tidak menyakiti Omi. Star Luo berkata, kalian semua telah ditipu olehku. Zoomi bahkan tidak ada di makam ini. Hahaha. Star Luo, kamu berani berbohong padaku. Lumun langsung bergegas dan mencekik leher Star Luo dan menutup telepon. Bintang Luo tidak bisa berjuang sama sekali. Lumun sangat marah karena Star Luo telah berbohong padanya. Namun, dia tidak memikirkan bagaimana dia sendiri telah berbohong kepada Star Luo. Apakah tidak apa-apa baginya untuk berbohong kepada orang lain dan tidak apa-apa jika orang lain berbohong padanya. Tetapi dia sangat marah. Saya Po, de berjuang Star Luo. Seteguk air disemprotkan, menyemprot wajah Blue Moon. Kamu tergagap, aku akan membunuhmu. Blue Moon hendak membunuh Star Luo. Pada saat itu, Master Roko berkata, Blue Moon, jangan lakukan itu dulu. Blue Moon mengangkat Star Luo dan menoleh, Luoke, saya minta maaf karena saya tidak membantu Anda menemukan Zoomi, tetapi saya tertipu oleh kaki yang hilang ini. Star Luo memandang Master Luoke dan semua dewa atas dan berkata, kalian semua tidak akan mati dalam damai. Suatu hari, Zoomi akan membalas dendam untukku dan membunuh kalian semua. Blue Moon mendengus, Bitch, aku akan mencabut kulitmu, aku akan melihat bagaimana kamu masih berbicara keras. Luoke berkata, Sing Luo, aku yakin kamu adalah orang yang cerdas, katakan padaku, di makam mana Zoomi bersembunyi. Aku tidak akan memberitahumu, bunuh aku jika kamu berani. Bintang Luo mengertakkan gigi dan berkata dengan mata yang keras. Bintang Luo, Anda sebaiknya tidak menantang batas saya. Wajah Tuan Roko menjadi dingin, dan dia marah. Saya Po. Bintang Luo meludah dan seteguk darah menyembur keluar, yang karena dicekik oleh Blue Moon. Mendiang immortal atas Tangju, mengibaskan darah yang menyembur keluar dari Sing Luo dan berkata, pelacur kecil, kamu sebaiknya tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu percaya bahwa aku akan memusnahkan klan Singmu? Aku adalah immortal atas tahap akhir, kamu harus tahu bahwa saya dapat dengan mudah melakukan itu. Selama Anda memberitahu saya di mana Zoomi berada, saya dapat melewati Anda. Star Luo dengan dingin mendengus, saya Po, immortal atas yang terlambat, tetapi alih-alih menjadi manusia, Anda ingin menjadi seekor anjing. Anda, Bang, itu Soulcliff melambaikan tangannya dan tamparan di udara terbang di wajah Star Luo. Bintang Luo tiba-tiba terbang, seluruh wajahnya runtuh dan wajahnya menjadi buram, tetapi dia tidak mati. Saat ini yang paling tertekan adalah Gao Pi. Omi tidak menemukannya, tetapi dia menggali kuburan terlebih dahulu. Menggali kuburan abadi dikutuk oleh roh abadi, itu pasti akan mempengaruhi nasib keabadian. Sekarang Zoomi tidak menemukannya, Tuan Luoke pasti tidak akan memberinya pil abadi, sungguh rugi. Pelacur, ini semua salahmu. Gao Pi menghela napas dengan raungan. Bintang Luo jatuh dengan sedih ke tanah, tidak bisa bergerak tetapi menatap mereka dengan mata dingin, seolah-olah dia sedang mengejek kelompok itu. Bahkan jika Star Luo mati, tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun. Luoke, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menggali semua kuburan jika dia sudah mati dan tidak mau bicara. Kata Sang Xian. Luoke dipenuhi amarah, dia benar-benar ingin menembak Star Luo sampai mati, tetapi setelah menembaknya sampai mati, belum lagi di makam mana Zoomi bersembunyi. Bawa dia pergi dulu, jika dia tidak mengungkapkan keberadaan Zoomi dalam 3 hari, matilah. Wajah lama Luoke sangat garang, dan dia berkata dengan kejam. Bagus. Tiba-tiba, Star Luo ditangkap oleh salah satu dewa atas. Tuan Luoke dan yang lainnya, semuanya sangat tertekan dan pergi. Hanya ada 17 dewa praunggul yang tersisa di tempat kejadian, dan mereka bukan dari kelompok Luoke. Sialan, apa ini? Tuan Luoke itu mungkin tidak terlalu kejam, dia bahkan mencoba membunuh Zoomi. Ya Tuhan, aku bertanya-tanya apakah aku bisa mendapatkan sedikit diskon untuk menemukan Zoomi untuk alkimia di masa depan, demi Raja Hijau yang dulu, tetapi sekarang tampaknya Zoomi dalam masalah sendiri. Pertahanan diri apa yang tidak bisa dihindari, itu pasti kematian. Belum lagi melihat energi Luoke, seluruh benua Feiyan atas di samping orang-orang kuat dengan saluran lain. Sebagian besar dewa atas mencarinya untuk memperbaiki keabadian. Aduh, ini takdir. 17 dewa prasupernatural itu menghela nafas. Salah satu dari mereka berkata, kuburan yang baru saja digali oleh Gao Pi, mari kita bekerja sama untuk menguburnya kembali. Mungkin kita dapat diberkati oleh roh abadi, memungkinkan kita untuk meningkatkan nasib abadi kita sedikit. Bagus. Jadi, 17 orang itu, kumpulkan kembali kuburan itu. Disinilah kuburan di sini bisa tetap tidak berkurang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena beberapa orang akan pergi dan mengubur kembali beberapa kuburan setelah melihat mereka dihancurkan, dengan tujuan, berharap diberkati dengan peningkatan kekayaan abadi. Saat ini, Omi berada di Istana Abadi, gelisah. Jangan khawatir tentang itu, Star Luo tidak bisa baik-baik saja, dia anggota Star Clan, yang berani menyentuhnya. Tapi kenapa dia tidak terdengar begitu lama? Dia sudah keluar untuk waktu yang lama, sudah lebih dari setengah bulan, mengapa kita tidak mendengar apa-apa sekarang? Sebelum dia keluar, saya mengatakan kepadanya bahwa saya bisa merasakannya dengan mengetuk Istana Abadi 3 kali, lalu biarkan dia masuk. Lalu apa yang kamu inginkan? Pergi keluar.
Kamu tidak menginginkan hidupmu. Aku akan keluar bahkan jika aku tidak menginginkan hidupku, aku tidak akan menjadi kura-kura yang menyusut. Zichen, benar-benar jangan terlalu berani. Starlord akan datang ketika dia seharusnya. Aku punya firasat dia mendapat masalah, baiklah, aku akan keluar. Setelah mengatakan itu, Omi menghilang ke dalam istana abadi. Omi muncul di rumah terpencil itu. Omi meletakkan rumah peri di tangannya, lalu menyamar dan pergi ke jalan. Meskipun sedikit penyamarannya hampir tidak efektif, dia mampu melindungi sejenak. Namun, Omi menemukan bahwa tidak ada yang mencarinya. Omi mengira begitu dia keluar, seluruh langit dipenuhi orang-orang yang mencarinya kemana-mana. Sebenarnya tidak ada. Aneh, bukankah orang-orang dari keluarga Gao mencariku? Apa yang tidak diketahui Omi adalah bahwa keluarga Gao telah mencari di seluruh kota, dan karena Xing Luo telah berbohong kepada mereka bahwa Omi bersembunyi di makam abadi, tidak ada yang mencarinya di kota. Sebaliknya, banyak orang sedang mencari untuk melihat apakah mereka dapat menemukan jejaknya, dan makam abadi telah dikirim oleh Gao Pi untuk menjaganya jika Omi melarikan diri. Karena tidak ada yang mencari Omi, Omi mondar-mandir di jalan. Dia menyamar, selama dia tidak secara khusus mencarinya, tidak ada pikiran abadi yang menyapu dia, tidak ada yang akan tahu dia adalah Zhou Mi hanya dengan melihat miliknya. Wajah, Omi memasuki sebuah penginapan. Dia ingin mendapatkan informasi tentang kota secepat mungkin. Datang ke tempat yang ramai adalah hal yang benar untuk dilakukan. 2139. Kamu tahu apa? Setengah hari yang lalu, Star Luo membawa sekelompok orang ke dewa dan pergi mencari Zhou Mi. Ya, aku juga melihatnya. Sepertinya Blue Moon Upper Immortal, dan 10 orang lainnya pergi ke Immortal Graveyard. Aku tidak tahu apakah mereka melihat Zhou Mi atau tidak. Begitu Omi memasuki penginapan, dia mendengar suara diskusi. Omi segera berjalan ke meja. Menemukan kentut, saya dengar, hanya ketika mereka tiba di makam abadi mereka mengetahui bahwa Xing Luo berbohong kepada mereka. Juga orang yang ingin membunuh Zhou Mi ternyata bukan hanya Gao Pi, tetapi juga Tuan Luo. Apa? Mengapa Tuan Luo ingin membunuh Zhou Mi? Saya tidak tahu tentang itu, bahwa Tuan Luo bahkan lebih kejam dari Gao Pi. Dia memanggil beberapa dewa atas yang dekat dengannya. 2 di antaranya masih dewa atas yang terlambat, yaitu Blue Moon dan Tangju. Jadi bahwa Blue Moon sengaja pergi untuk menipu Xing Luo, mengatakan bahwa dia ingin menemukan alkimia Zhou Mi. Lalu Xing Luo memberitahu Zhou Mi tanpa mengetahuinya, dan akhirnya membunuh mereka dalam satu gerakan. Sayang sekali Xing Luo tetap waspada pada saat genting dan mengungkap konspirasi mereka dengannya. Tidak mungkin, bagaimana kamu tahu dengan detail seperti itu? Hei, kakek saya adalah pra-supernatural immortal. Dia juga ada di sana. Kakek saya sangat ingin pergi ke Zhou Mi Alchemy. Dia tidak berada di halaman yang sama dengan mereka. Kakek saya terlihat sangat buruk dalam masalah ini. Dia masih mengoceh dan memarahi Tuan Luo ke itu ketika dia sampai di rumah. Jadi begitu, Tuan Luo ke itu terlalu keji. Mau bagaimana lagi? Tuan Luo ke ingin memastikan bahwa dia adalah satu-satunya Xiantian peringkat keempat di benua Feiyan atas, hanya Xiantian peringkat keempat. Omi duduk di meja samping, tinjunya mengepal. Omi tidak pernah menyangka bahwa Luo Ke, yang juga merupakan Master Pilar Abadi kelas 4, akan melakukan hal seperti itu. Omi bergegas dan bertanya, permisi, bagaimana Star Luo itu sekarang? Orang-orang itu memandang Omi, dan salah satu dari mereka berkata, kakekku berkata bahwa Xing Luo ditangkap oleh anak buah Tuan Luo Ke, dan jika Xing Luo tidak mengungkapkan keberadaanmu yang sebenarnya dalam 3 hari, dia akan membunuhnya. Luo Ke, dia berani. Omi berteriak dengan mata merah. Semua orang di meja itu terkejut dengan reaksi dari Omi ini. Hei, apa hubunganmu dengan Xing Luo? Mengapa begitu marah? Apakah kamu Zhou Mi? Omi berkata, ya, saya persis Zhou Mi. Omi berpikiran terbuka. Ah, kamu benar-benar Tuan Zhou Mi. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan kalian sekarang. Aku akan menyelamatkan Star Luo. Salah satu dari mereka sibuk berkata, Tuan Zhou, jangan impulsif ah, kamu bahkan bukan tandingan Luo ke sekarang. Kamu buru-buru pergi ke pintu dan kebetulan mengirimnya ke pintu. Jika aku jadi kamu, saya sebaiknya tenang dulu dan memikirkan cara menyelamatkan Nona Xing Luo dengan benar. Ya, Tuan Zhou, mari bantu Anda memikirkan cara bersama. Omi berhenti di jalurnya. Benar, datang ke pintu dengan terburu-buru tidak lebih dari menembak diri sendiri di kaki. Salah satu dari mereka mengutuk pelacur Luo Ke itu hanya mengandalkan fakta bahwa dia tahu pil immortal kelas 4, jika tidak dia hanya sampah. Omi berkata, beberapa dari Anda, bisakah Anda membantu saya? Tentu, katamu. Aku akan mengirim surat tantangan ke Luo Ke sekarang. Salah satu dari kalian akan membantuku mengirimkannya ke Luo Ke, dan kalian semua, bantu aku menyebarkan berita, dan katakan bahwa besok siang, aku akan berada di Ruyue. Haus untuk bersaing dengannya, dan pada saat yang sama, Anda juga akan membantu saya mengirim surat ke setiap immortal di Upper Velos Island, meminta mereka untuk datang besok siang untuk saya dan kontes rokok untuk menilai. Tentu saja, kami mohon untuk berbeda. Orang-orang itu sangat gembira dan sangat bersedia membantu Omi dengan bantuan ini. Jadi, Omi segera menempatkan surat tantangan, dan pada saat yang sama, Omi membagi surat tantangan menjadi puluhan eksemplar. Salah satunya diberikan kepada Luo Ke, dan sisanya dikirim ke semua rekan atas benua Yan, sehingga mereka bisa melihat surat tantangan dengan mata kepala sendiri, percaya bahwa itu benar, dan bisa bergegas menjadi juri besok. Omi telah menyempurnakan pil immortal 2 lapis tingkat keempat, dan bahwa Luo Ke bersiap untuk kematian hanya 1 tingkat, dan bahkan mungkin belum ada di sana. Jadi Omi pasti bisa mengalahkannya di depan semua dewa Feiyan atas. Baiklah, aku mengandalkan kalian semua untuk membantuku dengan ini. Bagus. Sekelompok orang pergi untuk melakukan pekerjaan mereka, dan dalam hati Omi berkata, Luo Ke, tunggu aku.
Setelah mengatakan itu, Omi meninggalkan restoran. Omi pergi ke Istana Abadi Kingxi secepat mungkin untuk melihat apakah dia telah kembali. Sayangnya, Kingxi belum kembali. Dengan enggan, Omi mengeluarkan kediaman abadinya di pintu masuk kediaman abadi Kingxi, menyamar sebagai batu dan menyembunyikannya di tempat. Hal terpenting Omi adalah memastikan bahwa dia selamat sampai besok siang. Selanjutnya, setelah Luoke menerima tantangan, dia pasti akan mencari di seluruh kota untuk menangkap dan membunuh Omi sebelum tengah hari besok. Setengah jam kemudian, di rumah Tuan Luoke. Laporkan, saya menerima tantangan bernama Zoumi, meminta Anda untuk bertarung di rumah Ruiwei besok siang. Apa? Sebuah tantangan bagiku. Roko gemetar karena marah. Ya, di mana dia? Aku tidak tahu tentang itu. Dikatakan bahwa dia baru saja muncul di rumah Ruiwei, dan tantangan ini juga dikeluarkan di rumah Ruiwei. Bunuh pergi membunuh, pastikan untuk membunuhnya sebelum tengah hari besok. Saya tidak ingin membuang waktu saya bersaing dengan dia untuk pil immortal. Dia ingin meminjam saya untuk sampai ke puncak bahkan tidak memikirkannya. Ya, selanjutnya, sudah waktunya untuk pencarian gila-gilaan di seluruh kota, dan Gaopi dan yang lainnya di makam abadi segera dipanggil kembali untuk membantu pencarian di seluruh kota. Tentu saja, apa yang Luoke dan yang lainnya tidak tahu adalah bahwa surat tantangan juga dikirim ke semua dewa di benua Feiyan atas bernama Indah, mengundang mereka untuk menjadi hakim, dan dewa yang diundang secara alami tertarik. Setelah semua itu adalah dua pilar abadi kelas 4 yang bertarung habis-habisan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Master Luoke mengirim semua orang untuk mencari inci demi inci. Meskipun mereka juga mencari Greenstone Immortal Mansion, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Jadi mereka hanya bisa melihat keluar dan pergi jika tidak ada, dan mereka bahkan tidak berani menginjak rumput di depan Greenstone Immortal Mansion. Segera itu siang hari berikutnya. Lunar Mansion penuh sesak dengan orang-orang, tidak hanya penonton yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga ratusan dewa atas yang kuat. Ratusan dewa atas ini hampir semua dewa atas dari benua Velos atas di antara mereka, ada lebih dari 10 dewa atas akhir, lebih dari 20 dewa tengah atas, dan sisanya adalah dewa prasenior. Pada saat ini, tidak jauh dari gedung Ruiwei, Luoke dan yang lainnya berdiri di atap dengan wajah frustrasi. Tuan Luoke, sejak kemarin, sampai sekarang kami telah mencari tanpa berkedip, tapi tetap saja, kami belum menemukannya. Apa yang harus kami lakukan? Sekarang tengah hari, dan semua orang di rumah Ruiwei sedang menunggumu. Sepertinya kamu harus maju dan melawan Zoumi, kata Tangju. 2140. Wajah Tuan Luoke jelek. Sejak kemarin, dia juga mencari dan mencari dari waktu ke waktu, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukannya sebelum tengah hari. Gaopi berkata, Tuan Luoke, Anda tidak takut bersaing dengan Zoumi untuk pil abadi, kan? Omong kosong, aku akan kalah dari anak laki-laki berbulu. Bahkan jika tuannya melompat keluar dari peti matinya, dia bukan tandinganku. Jika tidak, mengapa hampir semua dewa atas benua Feiyan atas mencariku? Kalau begitu pergi dan bersainglah dengannya. Ketika Zoumi kalah, kamu bisa menangkapnya dan menembaknya sampai mati. Kata Gaopi. Luoke mendengus, kalian hanya berdoa agar aku bisa menang melawannya. Kalau tidak, aku khawatir itu akan menjadi bencana hari ini. Gaopi dan yang lainnya menjadi pucat, tetapi mereka tidak lemah. Mereka juga dewa atas yang terlambat, dan tidak mudah untuk membunuhnya. Pergi. Detik berikutnya, Luoke terbang langsung ke rumah Ruiwei. Tuan Luoke ada di sini. Semua orang melihat ke arah Luoke. Beri hormat kepada Tuan Luoke. Berikan hormatmu kepada guru. Banyak dewa atas sibuk menyapa satu sama lain. Sekarang Zoumi masih tidak tahu apakah dia bisa menang. Mereka secara alami masih harus menghormati Luoke. Jika Luoke mengalahkan Zoumi, mereka masih harus berurusan satu sama lain dalam pertempuran. Masa depan. Yah, sama-sama. Wajah Luoke tidak bagus saat dia mengangguk. Luoke melirik dan berkata, apakah Zoumi belum datang? Itu belum ada di sana. Kata orang banyak. Pada saat ini, di luar Greenstone Immortal Mansion, Omi tiba-tiba muncul di tempatnya. Omi baru saja keluar dari Istana Abadi, dan Omi meletakkan sebuah batu di tanah, yang merupakan penyamaran Istana Abadi miliknya, dan bahkan tidak dapat mengenali para dewa atas yang baru saja melihat Istana Abadi. Hampir sampai. Omi dengan cepat bergegas ke rumah Ruiwei. Untungnya, rumah Ruiwei tidak jauh, dan dalam waktu kurang dari 5 menit Omi yang terkena dampak kecepatan penuh mencapai rumah Ruiwei. Luoke hendak memerintahkan orang-orangnya untuk melihat-lihat gedung Ruiwei dan membantai mereka jika mereka melihat Zoumi. Namun, sebelum Luoke selesai memesan, seseorang berteriak, Zoumi ada di sini. Mata semua orang melihat dan melihat Zoumi terbang dari langit yang jauh. Dalam pandangan penuh dari kerumunan seperti itu, tentu saja Luoke tidak bisa terburu-buru untuk membunuh Zoumi. Itu hanya masalah waktu, tapi sekarang, dia telah kehilangan kesempatan untuk membunuh Zoumi dan hanya bisa bertarung dengannya. Omi mendarat di menara matahari dan bulan, tepat di depan tubuh Master Luoke. Tatapan Omi dingin saat dia berkata, Luoke, kamu berani membunuhku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tentu saja Luoke tidak mau mengakuinya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengakuinya, ada baiknya aku mengetahuinya di hatiku. Ayolah, jika kamu tidak mengalahkanku hari ini, aku pasti akan membuatmu sangat menderita. Kata Omi, berbicara keluar dari mulutmu, bahkan tuanmu, Green King, tidak cocok untukku. Tuan adalah tuan, saya adalah saya, ayolah, dengan apa Anda ingin bersaing? Silakan pilih, dengan ratusan senior immortal atas sebagai hakim sekarang, saya tidak berpikir Anda akan dapat melepaskan trik apapun. Siapa yang ingin melepaskan trik, apakah Anda pantas mendapatkannya? Tidak ada gunanya mengatakan kata-kata seperti itu, lebih baik untuk melihat apa yang ada di bawah tanganmu.
Setelah mengatakan itu, Omi langsung mengeluarkan beberapa rumput abadi berumur miliaran tahun yang paling umum dan umum. Omi berkata, saya yakin Anda juga memiliki rumput abadi yang paling umum ini. Kami akan memperbaikinya dengan yang sama persis keefektifan seperti apa yang ingin kami buat. Terserah Anda untuk mengatakan, Anda pandai dalam hal itu. Perbaiki jenis itu. Saya akan membandingkan Anda dengan yang paling Anda kuasai. Wow. Semua orang terkejut dengan pernyataan ini. Kata-kata Omi benar-benar gila, dan tentu saja, itu menunjukkan bahwa garis bawah Omi begitu kuat sehingga dia langsung membandingkan yang terbaik dengan Luoke. Wajah Luoke menjadi dingin dan berkata dengan marah, apakah Anda menghina saya? Anda pikir saya akan kalah dari Anda? Baiklah, saya akan bersaing langsung dengan Anda dalam hal keahlian Anda. Omi mencibir, apakah kamu benar-benar meminta rasa malu? Kamu, Luoke sangat marah di dalam hatinya, mengatakan bahwa dia meminta rasa malu, membuatnya terdengar seperti levelnya yang busuk. Pada saat ini, seorang abadi yang unggul di tempat kejadian berkata, saya ingat pil abadi yang paling dikuasai oleh Guru Luoke adalah pil keabadian. Pil ini dapat mempercantik wajah Anda dan memperpanjang hidup Anda, dan tentu saja, itu juga dapat meningkatkan kemampuan Anda. Takdir dan mana yang abadi? Omi berkata, bagus, lalu sempurnakan pil abadi. Omi segera mulai menyempurnakannya. Pada saat itu, wajah Luoke berubah dan dia sibuk berkata, tunggu. Apa? Kamu masih punya pertanyaan? Luoke berkata, untuk memurnikan Eternal Pill, kamu membutuhkan setidaknya White Fox Immortal Grass. Bagaimana kamu bisa memurnikan Eternal Pill ketika kamu hanya menggunakan rumput abadi yang umum ini? Omi mendengus jadi, otakmu sudah mati. Kamu hanya tahu bahan apa yang dibutuhkan untuk menghaluskan dan jenis apa. Tetapi kamu tidak tahu bahwa bahkan jika kamu tidak memiliki bahan seperti itu, kamu masih bisa mencapai tujuan dari apa. Jenis dan yang ingin Anda sempurnakan dengan mengubah potensi bahan yang ada menjadi potensi bahan lain yang dibutuhkan melalui modifikasi teknik pil abadi. Luoke, saya akan menggunakan rumput abadi biasa ini sekarang untuk memperbaiki pil abadi dengan Anda. Jika Anda tidak dapat memperbaikinya, Anda akan kalah. Dan jika Anda melakukannya, maka kami akan membandingkan kualitas dan kemudian potensi siapapun yang memiliki kualitas tertinggi. Kamu, Luoke tampak gugup, karena apa yang Omi katakan, menggunakan bahan biasa dan mengarahkan melalui teknik Immortal Pill, ini dia tidak mengerti sama sekali. Sekarang tanpa bahan utama yang dibutuhkan untuk Eternal Pill, White Fox Grass, dia tidak bisa berlatih sama sekali. Pada saat ini, Omi sibuk berkata, Zoumi, Anda hanya menggunakan kata-kata yang kuat, saya sarankan agar rumput rubah putih lain ditambahkan, sehingga itu adalah pil abadi yang asli. Ya, saya juga menyarankan untuk menambahkan jenis lain dari White Fox Grass. Kata Blue Moon. Omi mendengus, baiklah, karena seseorang harus memiliki White Fox Grass untuk melatih Eternal Pill, aku akan menambahkannya. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan rumput rubah putih, untungnya, Omi memiliki rumput abadi ini. Luoke juga lega, dengan tambahan White Fox Immortal Grass, dia akhirnya bisa melatih Eternal Pill. Luoke masih sangat percaya diri, Eternal Pill adalah yang terbaik, dia pasti bisa mengalahkannya. Zoumi, itu mulai halus dan semua orang di sekitarnya tidak mengeluarkan satu suara pun. Omi dan Luoke berdiri di sisi yang berlawanan, masing-masing memanipulasi api virtual, gambar itu, seperti dua juru masak menggoreng sayuran. Setelah sekitar 5 menit, api di tangan Omi tiba-tiba padam, dan pada detik berikutnya, pelet abadi muncul di tangan Omi, dan aroma pelet itu terpancar, dan semua orang yang berdiri ratusan meter dapat menciumnya. Wow! Semua orang kagum dan mengisap hidung mereka dengan keras. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk makan pil abadi kelas 4, dan sekarang jarang mencium sedikit pil abadi kelas 4. Omi meletakkan pil immortal halus di depannya dan membiarkan semua orang melihatnya. Omi tidak menyimpannya karena takut bahwa setelah itu orang Luoke akan mengatakan bahwa dia curang entah bagaimana. Luoke di sisi lain terkejut ketika dia melihat bahwa Omi telah selesai memperbaikinya. Bagaimana dia melakukannya begitu cepat? Astaga, aku belum selesai memperbaikinya. Ketika Luoke melihat Omi begitu cepat, dia sedikit cemas. Luoke tidak ingin bersaing dengan Omi sama sekali di dalam, dia awalnya hanya ingin membunuh Omi dan menjadi satu-satunya yang damai. Jadi pada saat kompetisi ini, Luoke berada di bawah banyak tekanan di dalam, sulit baginya untuk tampil berlebihan, dan dia mungkin tidak dapat mempertahankan level rata-ratanya. Bersambung.